Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah pada hari ini, malam ini Jumat, tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 8 Mei 2020. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara. Pada malam ini kita akan mengupas satu tema yang berjudul Kemutlakan Wujud Tuhan menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani. Alhamdulillah ini sudah seri ke-18. Saya berharap Sobat Ngariksa semuanya sehat-sehat semuanya ya. Meskipun sekarang masih dalam suasana pandemi wabah corona, kita berharap mudah-mudahan kita bisa terus menjaga kesehatan sebisa mungkin ya. Alhamdulillah juga ini hari Jumat ini belum kiamat ya. Karena kemarin kita mendengar ada trending, ada rame-rame juga bahwa hari Jumat ada subuh gitu akan ada dentuman, kemudian kiamat. Nah, ini satu pelajaran buat kita bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang rahasia Allah. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah melakukan yang terbaik gitu. Tanpa harus takut mau ada kiamat segera atau tidak, kita bisa melakukan amal yang sebaik-baiknya sebagai sesama, sebagai manusia kepada Allah dan kepada sesama maksud saya. Sobat Ngariksa, pada malam ini kita akan melanjutkan, ini seri yang ke-7 dari ngaji manuskrip kuno Nusantara Ithab Ad-Dzaki. Ithab Ad-Dzaki ini perlu saya jelaskan kembali di dalam seri yang sekarang karena akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Ithab Ad-Dzaki adalah sebuah karya komentar yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani berbahasa Arab. Tentu saja Syekh Ibrahim Al-Qurani seorang penulis pada abad ke-17 yang berkarir di Madinah. Ia menulis sebuah komentar terhadap manuskrip atau kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ilan Nabi karangan Fadlullah Al-Burhanpuri. Ini penting saya garis bawahi dulu karena nanti pada seri ini kita akan mulai masuk pada teks matannya, yaitu At-Tuhfah Al-Mursalah karangan Al-Burhanpuri, seorang ulama dari India yang wafat pada tahun 1620. Jadi awal abad ke-17 ya. Ithab Ad-Dzaki ini salah satu karya terbesar dari Syekh Ibrahim Al-Qurani yang banyak merekonsiliasi pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi, Al-Ghazali, bahkan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah juga diambil oleh Syekh Al-Qurani karena ia pernah berguru. Maksud saya membaca juga gitu ya. Bacaan-bacaan yang sangat kaya itu. Nah ini saya sebelum masuk pada materi, saya terima kasih kepada Kang Panji Topan Bahagia ya, itu nama akun di Facebooknya, merespon iklan Ngariksa yang ke-18 ini. Kang Topan memberikan satu stimulus untuk diskusi ini, satu bahan diskusi bahwa ini dalam bahasa Sunda, jadi kalau saya bacakan seininya nanti Sobat Ngariksa mungkin banyak juga yang tidak paham. Tapi silahkan kalau mau dilihat di Facebook saya, itu ada komentarnya. Intinya adalah bahwa apa yang mau kita bicarakan tentang kemutlakan wujud Tuhan, Kang Topan memberikan informasi, ada disebutkan juga di dalam sumber Sunda kuno, teks Sunda kuno, dalam hal ini Dharma Patanjala ya. Di sini dikutipkan beberapa kutipannya yang menjelaskan bahwa kemutlakan Tuhan sebagai pencipta itu dideskripsikan sedemikian rupa di dalam naskah Sunda kuno yang berasal dari abad ke-16 ya. Artinya mengapa saya sebutkan di sini? Karena nanti mungkin silahkan diperhatikan di mana ada kesamaannya
di mana ada titik temunya barangkali, atau di mana mungkin juga ada perbedaannya gitu. Tentu saya tidak akan membahas topik ini secara khusus, tapi silahkan kalau seandainya mau memperhatikan naskahnya itu ada di beberapa tempat. Ini saya kutipkan dari channel di YouTube tentang Insight Channel begitu, bahwa yang menyebutkan bahwa manuskripnya itu ada di Berlin juga gitu ya. Tapi nanti di akhir saya akan ya tunggulah pokoknya bagaimana sih kaitannya apa yang mau kita bicarakan ini yang ada di dalam sumber Arab abad ke-17 dengan sumber dari Sunda kuno dari abad yang lebih awal, berarti abad ke-16 ya. Nah, jadi topik yang mau kita bicarakan itu sudah mau masuk pada inti komentar terhadap At-Tuhfah Al-Mursalah, yaitu tentang tasawuf falsafi yang disampaikan oleh Syekh Al-Burhanpuri. Nah, untuk sampai ke situ kan Ibrahim Al-Qurani memberikan pengantar. Ada 7 argumen yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani yang harus saya sebut secara ringkas sekarang ini supaya nyambung ya. Yang pertama, kalau ingin memahami tasawuf falsafi, kata Al-Qurani, pahami dulu yang pertama itu bahwa la roiba anna Qur'an al-azim dalikal kitab mizanul mawazin, bahwa Al-Quran itu harus menjadi rujukan utama ketika mempelajari, memahami tasawuf. Itu yang pertama. Yang kedua, argumen atau pengantar dari Al-Qurani adalah bahwa innal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf likulli ayatin minha zahrun wa batnun, bahwa setiap ayat Al-Quran mengandung makna lahir dan makna batin yang tidak bertentangan satu sama lain. Itu yang kedua ya. Kemudian yakini juga yang ketiga bahwa penting mengikuti pandangan para ulama terdahulu yang saleh, as-salaf as-saleh, ulama abad ketiga khususnya, agar tidak keliru, abad ketiga Hijriah, agar tidak keliru memahami dan menafsirkan. Jadi jangan menafsirkan sendiri, harus ada rujukan-rujukan dari para ulama yang saleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebelum mempelajari tasawuf falsafi, pahami bahwa sikap minimal, aqallu darajatil aqil al-labib an-nasih nafsa alla yukadziba bima yuballighuhu min ulumil asrar. Minimal sikap kita terhadap pandangan para sufi itu adalah jangan mendustakannya kalaupun belum paham. Nah, itu yang diamanahkan oleh Al-Qurani. Kemudian yang kelima, sebagai pengantar untuk memahami tasawuf falsafi ini, penting untuk meyakini bahwa sama sekali tidak ada kontradiksi antara konsep tauhidul wujud atau wahdatul wujud dengan syariat. Sudah dijelaskan kemarin itu bahwa tidak ada alasan seorang sufi yang mengaku sudah dekat dengan Tuhan, sudah kasab, kemudian meninggalkan syariat. Sebetulnya tidak ada alasan begitu. Ini yang kelima ya. Awal wajibin ala thalabi hadzal ilm asy-syarif ayyudzima bi annahu la munafata baina tauhidil wujud wa baina syariat. Gitu. Ini ciri khas Al-Qurani sebetulnya kalau diperhatikan, rekonsiliasi. Kalau memperhatikan keseluruhan karya Ithaf Az-Zaki ini, semangat rekonsiliasi Al-Quran itu terlihat merekonsiliasikan pemikiran Ibnu Arabi, pemikiran Imam Al-Ghazali, pemikiran Ibnu Taimiyah, pemikiran ahli hadis, ahli ahlul aql, itu luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ia menguasai betul materi ilmu yang beragam gitu ya, dan itu yang dimiliki oleh Syekh Al-Qurani. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, argumen dari Syekh Ibrahim Al-Qurani adalah anna tauhidal wujud la yunafi qaula Sayyid Ta'ifah Al-Junaid. Masih ingat barangkali bahwa tauhidul wujud atau wahdatul wujud itu tidak bertentangan dengan ungkapan Imam Al-Junaid dan juga ungkapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Intinya ingin mengatakan ada keseimbangan antara tasbih dan tanzih. Ada keseimbangan antara mempercayai ayat-ayat yang mutasyabihat tapi tetap menjaga transendensi Tuhan. Jadi tetap menjaga jangan sampai musyrik
meyakini Tuhan. Jangan sampai menyamakan Tuhan dengan alam. Itu harus dijaga betul. Tetapi tetap ayat-ayat mutasyabihat yang menjelaskan bahwa Tuhan punya tangan, bahwa Tuhan punya mata begitu ya. Itu tetap diyakini, dipahami, nah tetapi dengan takwil. Kira-kira seperti itu ya. Ini dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, 7 perkara itu menjadi penting untuk pengantar terhadap teks yang akan saya bacakan ini. Kita mulai, kalau folionya itu sebetulnya folio itu halamannya mulai dari halaman 25. Kalau Sobat Ngariksa ada yang mengunduh teks Ithab Ad-Dzaki yang versi Maleologi yang disediakan di dalam pranalanya, di dalam linknya, itu bisa dilihat di halaman 25 ya, folio 25. Mulai dari situ. Saya akan membahas sekitar 3 folio, 25, 26, 27. Wasal fi idahin wa ta'yidin. Ini menjelaskan dan menguatkan apa yang sudah disampaikan dalam pengantar ya. Sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah dalam sebuah hadis itu bersabda, la syakhsa aghyaru minallah. Mengutip satu hadis, la syakhsa aghyar minallah. Tidak ada syakhs. Saya menyebut syakhs di sini karena dalam harus hati-hati betul. Syakhs itu secara harfiah itu bentuk, tetapi di bentuk atau kalau orang sih person gitu ya, tetapi kan ini sedang menjelaskan dikaitkan dengan Tuhan. La ahada barangkali juga padanannya. La syakhsu aghyar minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu ketimbang Allah. Itu hadisnya. Kalau kita lihat hadisnya itu, saya mengutip di dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Di sini Ibnu Hajar juga menjelaskan tentang hadis tersebut, sanad-sanadnya. Di sini dijelaskan bahwa ceritanya itu siapa ini? Anil Mughirah qala Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi berkata, "Law ra'aitu rajulan," kalau aku melihat seorang laki-laki, ma'amroati, berdampingan dengan istriku, la darabtuhu bisayfi, aku akan pukul laki-laki itu. Cemburu. Ini siapa nama Sa'ad bin Ubadah ini. Kalau saya lihat ada cewek nih, ada cowok nih jalan bareng istri saya gitu, aku akan pukul bisayfi dengan pedang. Ghair musfah, pokoknya tanpa ampun deh. Jadi cemburunya kelihatan. Nah, lalu kemudian kan para sahabat kemudian melaporkan kepada Rasul. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wah ini pencemburu nih gitu, Sa'ad bin Ubadah. Faqala ta'jabuna min ghairati Sa'ad. Kalian ini kagum dengan kecemburuan Sa'ad. Sesungguhnya wallah, demi Allah, la ana aghyar minhu. Aku itu lebih cemburu daripada. Jadi kalau ke istri juga aku itu lebih cemburu, kata Nabi ya, daripada Sa'ad. Wallah, tapi Allah aghyar minni. Allah lebih cemburu juga daripada aku. Jadi sesungguhnya Allah juga pencemburu dalam tanda kutip tentu saja gitu ya. Nah, di sini Rasul menjelaskan wa min ajli ghairatillah, isyarat kecemburuan Allah itu harramal fawahish ma zuhara minha wa ma baton. Allah kan melarang sesuatu yang buruk, ma zuhara minha wa ma baton, baik yang kelihatan, yang nampak maupun yang tidak. Itu artinya Allah tuh protektif juga gitu. Kira-kira begitu. Nah, saya tentu tidak akan berpanjang kalam di dalam hal hadis ini, tapi saya ingin menegaskan saja inilah hadis yang dimaksud, yang dirujuk oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam paragraf yang saya bacakan. Syakhs, ini tolong diingat kata kuncinya, syakhs, nanti yang akan kita diskusikan gitu ya. Kemudian pada bagian berikutnya, ini sengaja saya potong karena nanti ada yang saya efisienkan, bagian-bagian contoh hadisnya tidak semuanya saya sampaikan. Summa laisa makna syakhs, makna syakhs tadi itu laisa makna syakhs al-jismal mu'allaf kama za'amuhu. Makna syakhs di situ bukan berarti jasad atau jisim yang
yang mu'allaf itu yang dicipta. Bukan berarti syakhs yang dinisbahkan kepada Allah di situ itu seperti jisim yang dipahami oleh kaum mujasimah, kira-kira begitu. Jadi syakhs di sini ada pemahamannya tersendiri, nanti harus diikuti di bagian berikutnya. Bali syakhs, tetapi syakhs yang dimaksud di sini, bentuk yang dimaksud di sini, huwa adalah al-mawjud al-muta'ayyin fil kharij, yaitu entitas mawjud, entitas yang ada di fil kharij itu di eksternal itu di dunia nyata ini gitu ya. Ini memang istilah-istilah teknis tasawuf yang mungkin bagi yang sudah memahami tasawuf falsafi itu sangat familiar dengan istilah ada a'yan sabitah, ada a'yan kharijiyah gitu ya. Nanti kita lihat. Kata ini, syakhs ini a'ammu minal jismi, lebih umum daripada kata al-jism wa ghairihi. Wa a'ammu min ayyakuna muta'ayyin bi dzatihi aw bi amrin zaid ala dzati wala syakka annallaha mawjudun fil kharij. Ini clue-nya. Tidak diragukan lagi bahwa Allah itu mawjud fil kharij. Ini mulai nanti ada kaitannya dengan perkara ini tajalli. Jadi balik lagi, jangan lupa bahwa para sufi dalam hal ini Ibrahim Al-Qurani itu sudah menjelaskan tajalli Tuhan di alam fil kharij, di alam raya, alam yang lahir ini itu dimungkinkan dengan kemutlakan Allahnya, karena wujud Allah yang maha mutlak gitu ya. Jadi la syakka anallah mawjudun fil kharij, bahwa Tuhan itu wujud fil kharij. Cuma wujudnya nanti seperti apa, tentu tidak seperti yang kita bayangkan wujudnya manusia, gitu ya, wujudnya alam, wujudnya selain Allah. Muta'ayyin bi dzatihi, itu secara zatnya punya definisi tersendiri yang dimaksud dengan mawjudnya seperti apa. Tsumma bi asma'ihi wa ta'ayyuni adzati aw sa'at ta'ayyunat, dengan sebenar-benarnya ta'ayyun, nyata. Al-jami' lil kulli bi muqtadal ma'iyah al-madul 'alaiha. Nah, mana dalilnya? Salah satu dalil bahwa Allah itu mawjud fil kharij, di alam eksternal, di alam yang nyata, itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu salah satu dalil ya, bahwa Allah itu selalu ma'akum, beserta kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Nah, lalu kalau begitu Allah kelihatan oleh kita. Lalu kalau begitu Allah seperti apa bentuknya? Nah, jangan lupa ma'a baqa'it tanzih, kata Al-Qurani, tapi tetap dengan harus adanya wujud itu, mawjud fil kharij itu, tapi tetap ada sifat tanzih yang melekat, transenden. Ya wujud sih wujud, tapi tidak seperti wujudnya yang dipahami oleh manusia. Kira-kira begitu. Nah, bimuqtadal itlaqil hakiki, karena memang Allah itu, Tuhan itu mutlak dalam wujudnya secara hakiki. Jadi karena dia mutlak itu secara hakiki, maka ya bisa apa saja, tapi tidak terikat harus bagaimana gitu. Kemarin kita punya istilah bila syai'in gitu ya, atau bila syartin. Jadi ketika kita membahas tentang tauhid al-wujud dengan kemutlakan Tuhan itu, bila syai'in, bila syartin, tanpa syarat. Nah, kita lihat. Ini memang harus pelan-pelan dan harus betul-betul mengikuti alur pemikirannya. Namanya juga tasawuf falsafi. Falsafi itu ya filsafat gitu ya. Jadi ilmu yang banyak orang katanya belum nyampe gitu, tidak nyampe. Saya baca di mana tadi itu ada ilustrasi, ada seseorang yang datang kepada seorang sufi, wahai Syekh, ajari saya ilmu engkau gitu. Kata sufinya,
kamu tidak akan nyampe ilmu saya, jadi tidak usah belajar dulu, belum nyampe itu. Bisa, saya bisa kok. Benar, yakin, benar. Kalau begitu gini, kamu jalan ke pasar, kemudian teriakkan kepada orang-orang, orang-orang, siapa yang lempari aku batu, siapa yang lempari aku batu, nanti aku akan kasih hadiah, coba lakukan itu, bisa tidak? Wah, itu sih ajaran yang gila, kata orangnya gitu. Nah, itulah ilmuku, katanya. Jadi belum tentu nyampe gitu. Jadi ini harus pelan-pelan. Lalu bagaimana dong, buat apa dong dipelajari? Pelan-pelan kita pelajari. Makanya saya di sini bertugas membacakan gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti sama-sama. Kemudian Sobat Ngariksa, ini saya masuk langsung ke bagian sini ya. Jadi di bagian yang saya hilangkan itu sebetulnya contoh-contoh ayat Al-Quran. Seperti di sini yang menunjukkan kemutlakan Al-Quran, bahwa Allah itu bisa melakukan apa saja dan wujud di fil kharij. Itu ayat Al-Qur'annya banyak gitu ya. Wal maksud, nah tapi intinya adalah annaka, sesungguhnya engkau idza alimta, kalau engkau sudah paham annal haqqa, bahwa sesungguhnya al-haq yang maha benar, al-haq Allah Tuhan subhanahu wa ta'ala, lahul itlaq al-haqiqi, kalau engkau sudah paham bahwa al-haq itu, Tuhan itu memiliki sifat yang mutlak secara hakiki, secara esensial dalam dirinya, la yuqabiluhu taqyidun, yang tidak bisa dibatasi, diikat dengan satu syarat tertentu. Wa fahimta, dan kalau engkau sudah paham makna, nah ini, dan kalau engkau sudah paham makna hadal itlaq haqqul fahmi, kalau engkau sudah benar-benar paham bahwa Allah itu maha mutlak, alimta, maka engkau nanti akan tahu anna tajalliyal haqqi, bahwa penampakan Tuhan, penampakan al-haq fi surati, dalam bentuk, dalam surah, wa tawabi'iha, dan dalam hal-hal yang menyertainya, mimma sohat bil ahadis, seperti yang diceritakan di dalam hadis-hadis, kaddohki, seperti tertawa, kemudian wal ajab, wal takjub, wal ityan, bahwa Tuhan itu datang, wan nuzul, Tuhan itu tanazul, was su'ud, bahwa Tuhan itu taroki, naik, wa taqarrub, dan bahwa Tuhan itu mendekat, bidziro, dengan ukuran dziro itu siku ya, ukuran siku, sesiku, wal ba', dan sehasta, wal harwalah, atau lebih dengan langkah, al harwalah itu. Jadi kalau engkau sudah paham bahwa Tuhan itu maha mutlak, maka engkau akan paham bahwa penampakan Tuhan di dalam bentuk itu la yunafi at-tanzih. Jadi khobar mubtadanya di sini, agak panjang ya saya membacakannya tadi ya. La yunafi, penampakan Tuhan di dalam as-surah itu la yunafi, tidak bertentangan at-tanzih, dengan sifat transendensi Tuhan. Kalau saja engkau sudah paham sifat mutlak Allah yang maha mutlak dengan kemutlakannya, tidak ada la tuqayyiduhu la yuqabilu taqyid, tidak ada syarat apapun yang bisa mengatur Tuhan, maka ya kalau Tuhan mau tajalli, mau menampakkan dirinya dalam bentuk apapun, itu tidak berarti mengurangi kesucian dan keesaan Tuhan gitu. La yunafi at-tanzih. Ya, misalnya sekarang kan kita disibukkan dengan wabah COVID-19 gitu ya. Kalau para sufi melihat bahwa alam itu adalah mazhar, bahwa alam adalah wadah, mazhar itu wadah cerminan Tuhan di muka bumi, maka dalam pandangan para sufi, wabah, pandemi COVID-19, virus corona itu mungkin bisa tidak dipahami sebagai mazhar penampakan Tuhan, misalnya ekstrimnya pertanyaannya begitu ya. Bisa tidak COVID itu yang mematikan itu dianggap sebagai salah satu mazhar tajalli Tuhan, misalnya gitu, kehendak Tuhan.
Ya tidak ada yang bisa mengatakan iya harus seperti itu, harus berbentuk seperti itu. Tidak ada juga yang bisa mengatakan tidak. Kalau memang Tuhan menghendaki, ya bisa saja begitu. Jadi ini apa namanya, untuk menggambarkan kemutlakan Tuhan. Tuhan bisa saja berbentuk tajali, maksud saya tajali di alam seperti sesuatu yang ia kehendaki, tetapi tidak berarti harus demikian. Nanti ada hadisnya yang dikutip oleh Ibrahim Al-Qurani. Ini bukan perkataan saya ya, jangan keliru juga. Ini bukan perkataan saya, ini adalah perkataan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Waqad sohat al-ahadis an-natiqah bitajalil haq. Kan sudah saya ceritakan, kata Al-Qurani, hadis-hadis yang menceritakan tentang, yang menjelaskan tentang penampakan al-haq fi surah. Bal balagot, bahkan hadis-hadis itu tingkatannya nyampe mablagot tawatur. Bahkan hadisnya memang mutawatir gitu, yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tajalli di alam. Tuhan itu bisa apa namanya, menampakkan diri di dalam alam. Misalnya faminha ma'indal Bukhari fit tauhid. Misalnya nih, kalau tidak percaya, kata Al-Qurani, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tentu saja hadis sahih fit tauhidi, dalam bab tauhid, min hadis Abi Sa'id, fayatihim al-jabbar fi surah ghairu suratihim allati ra'auhu fiha awwala marrah, dan seterusnya. Kemudian ada lagi hadis Abu Hurairah, fayatihimullahu fi ghairi surah allati ya'rifun. Jadi as-surah, jadi bahwa Tuhan datang dalam bentuk as-surah itu yang tidak pernah mereka lihat, dan seterusnya itu ya. Wa inda Muslim, hadis-hadis Muslim juga demikian. Saya tidak akan membacakan semua hadis-hadisnya ini, silahkan dilihat, karena tentu saja kita punya keterbatasan, tetapi dalam kesempatan ini saya akan masuk pada bagian yang di bawah salah satu hadis yang mulai dari yang ketiga, baris ketiga di sini ya. Baris kedua dari bawah. Wa min hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas, Rasul bersabda begini, ra'aitu rabbi fi surati syabin lahu wafrah. Sebetulnya kalau lihat hadis ini saya loncat dulu ke mana ya? Wah, bagian mana saya lupa. Oh, rupanya tidak saya tuliskan. Jadi sebetulnya hadis ini lengkapnya itu di dalam riwayatnya, ra'aitu rabbi fi surati syabin amrod, gitu. Ada kata amrodnya. Nah, nanti para ahli hadis silahkan mohon dianalisis ya. Tentu itu bukan topik saya pada malam ini. Tapi di sini Rasul mengatakan bahwa aku melihat Tuhanku dalam bentuk seorang pemuda yang sempurna. Kira-kira begitu hadisnya itu ya. Nah, tentu saja kita tahu bahwa di dalam diskusi para ilmu hadis, para ulama kalam, hadis ini juga diperdebatkan. Itu biasa. Ada yang menganggapnya ini sahih, ada yang menganggapnya ini lemah begitu. Ada yang meyakininya ini dengan sepenuh hati, misalnya seperti Ibnu Taimiyah juga. Nah, ini uniknya Ibnu Taimiyah itu dikutip juga oleh Ibrahim Al-Qurani ketika menegaskan argumen tentang tajalli Tuhan ya. Kemudian ini agak loncat-loncat sedikit ini kalau sini. Di sini hadisnya juga ada beberapa lagi yang dicontohkan. Ra'aitu rabbi fil manami fi surati syab. Aku melihat Tuhanku dalam mimpi, dalam gambaran seorang. Lagi nyebut syab, kemudian seorang jadi syab, seorang pemuda gitu ya. Nah, itu beberapa hadis yang disampaikan. Jadi sebetulnya inti dari beberapa hadis yang kutip ini adalah bahwa
kata surah itu digunakan seringkali untuk menggambarkan bagaimana tajalli Tuhan, kira-kira begitu ya. Nah, ada hadis lain yang mengatakan fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi, kan begitu, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Adam pada bentuknya, pada surah, pada gambarannya. Nah, tentu jangan pikirkan gambaran atau bentuk seperti yang bentuk yang dipahami oleh manusia biasa gitu ya. Sampai di situ hadis-hadis yang saya bacakan. Kemudian yang ingin saya elaborasi mulai dari sini. Nah, setelah membahas berbagai hadis itu, waman tahaqqaqa, barang siapa yang sudah yakin, sudah mengetahui dengan penuh hakikat dari apa yang tadi dijelaskan soal tajalli Tuhan, soal kemutlakan Tuhan. Wa man tahaqqaqa anna Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'un li itlaqil haqiqi, barang siapa yang sudah yakin pada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan serupaannya, li itlaqil haqiqi, karena hakikatnya yang mutlak, karena kemutlakan pada dirinya. Barang siapa yang sudah meyakini itu, maka alima, ia akan mengetahui annahu la surata lahu tuqayyiduhu. Kan tadi dijelaskan bahwa tajalli Tuhan itu pada surah, digambarkan dengan kata surah ya. Nah, tetapi kalau seandainya orang itu sudah mengetahui, meyakini bahwa laisa kamitsli syai'un, kan Tuhan itu tidak ada yang menyerupainya, bahkan yang menyerupai serupaannya saja itu tidak mungkin ada. Nah, kalau itu diyakini betul, tidak akan bingung. Karena apa? Karena la surata lahu tuqayyiduhu. Kalaupun ada surahnya seperti apa, bahwa Tuhan itu dilihat dalam bentuk surah gitu, gambaran, tapi gambarannya seperti apa itu la tuqayyiduhu, tidak ada yang bisa mengunci harus begini, tidak. Oh, Tuhan itu harus besar misalnya, harus tampan, harus, sama sekali tidak boleh ada. La tuqayyiduhu. Wa in tajalla, meskipun Tuhan itu tajalli, bisa nampak fi ayyi suratin, dalam bentuk apapun, sya'a, yang berkehendak, az-zuhur fiha, yang Allah berkehendak untuk az-zuhur fiha, untuk menampakkan dirinya di dalam surah itu. Jadi begini, tidak ada bentuk apapun, tidak ada ketentuan atau ikatan apapun yang mengharuskan bentuk apa begitu ya tajallinya, tetapi Tuhan tajalli dalam bentuk yang ia kehendaki. Ini sebetulnya penjelasan tentang kemutlakan wujud Tuhan yang disampaikan oleh Ibrahim Al-Qurani ya. Wa man 'alima dzalika, dan barang siapa yang sudah mengetahui hal tersebut haqqal ilmi, dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, lam yastashkil hadhil ahadits wa ma fi ma'naha minal mutasyabihat, maka ia tidak akan menganggap ayat-ayat mutasyabihat itu sebagai bentuk Tuhan dalam bentuknya yang lahir. Misalnya yastashkil itu yadullah fauqa aidihim, kan begitu ya, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Itu kalau sudah meyakini betul apa yang tadi dijelaskan soal laisa kamitsli syai'un, maka tidak akan meyakini bahwa tangan Allah itu maksudnya tangan, bayangin tangan kita yang seperti ini gitu. Jadi kan bagaimanapun yad kan memang ada gitu, kata yad itu tangan itu, tapi jangan gambarkan tangannya itu seperti tangan yang sifat manusia. Wabillahi taufik, dan kepada Allah lah at-taufiq, dzil arsh, rafi'id darajat, hanya kepada Allah petunjuk, Allah yang pemilik arsh dan rafi'id darajat ya. Waman la. Nah, tapi kalau ada orang yang tidak memahami haqqal ilmi, ada orang yang pengetahuannya itu masih rendah begitu tentang kemutlakan Tuhan,
waman la fal yu'min bihi hatta ya'tiyahu ilmul yakin. Bagaimana dong ceritanya kalau ada yang aduh, ilmu saya ini belum nyampe apa yang disampaikan tadi itu. Ilmu saya ini belum nyampe untuk memahami wujud Tuhan, untuk memahami kompleksitas kemutlakan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini disampaikan oleh Al-Qur'an ini, fal yu'min, maka hendaklah ia mengimani saja bihi, kemutlakan Tuhan itu, hatta ya'tiyahu ilmul yakin, hingga nanti benar-benar ia mendapatkan ilmu yang meyakinkan. Jadi sabar saja dulu, terus belajar, terus pelajari, jangan baru belajar separuh kemudian belum paham lalu langsung menghujat, lalu langsung menyalahkan. Itu poinnya. Jangan sampai kita keliru ya. Wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang telah beriman billahi kepada Allah, yahdi, niscaya Allah akan memberikan petunjuk qalbahu, ke dalam hatinya. Walhamdu, dan segala puji lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi kalau Allah sudah memberikan petunjuk, nanti juga insya Allah Sobat Ngariksa, meskipun ini Ithab Adzaki ini memang kitab yang sangat tinggi, mendalam begitu ya. Aduh, ini udah seri ke-7 kok belum paham banget. Silahkan diulang lagi yang seri pertamanya, keduanya, ketiganya. Kalau sudah beriman, jadi pasang dulu imannya di dalam hati. Kalau sudah beriman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Nanti insya Allah Allah akan memberikan petunjuknya. Wa id qad abraztu, kata Al-Qur'ani, aku kan sudah perlihatkan hadil muqaddimat, aku sudah perlihatkan pembukaanku ini biidnillahi, dengan izin Allah, al-waliyil hamid. Fal narji, maka marilah sekarang kita kembali ilal maksud, kepada maksud dari saya nulis kitab ini, min syarhil kitab. Lah ini ternyata kita ini baru mau jadi baru mau nyampe pada apa yang dimaksud oleh Al-Qur'ani. Kata Al-Qur'ani, aku kan udah jelaskan tuh yang 7 tadi ya, muqaddimahnya, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk memahami tasawuf falsafi. Panjang sekali, sampai 7 seri. Ini Ngariksa, 7 kali 2 minggu, berarti itu berapa bulan itu kan. Nah, sekarang mari kita mulai katanya untuk memahami apa sih tujuan saya memberikan syarah komentar terhadap kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ini. Jadi mulai dari sini Al-Qur'ani baru masuk pada matan dari At-Tuhfah Al-Mursalah. Jadi memang menurut Profesor Anthony Jones, Ithab Adzaki ini lebih dari sekedar komentar. 2/3-nya itu justru pandangan-pandangan Ibrahim Al-Qur'ani. Wallahu ta'ala waliyut ta'yid. Qala al-musannif rahimahullah, pengarang At-Tuhfah Al-Mursalah, yaitu Fadlullah Al-Burhanpuri, yang ulama India itu berkata, innal haqqa, sesungguhnya al-haq, Tuhan, al-haq, ay al-wajib, yakni Tuhan yang wajib, al-wajibul wujud lidzatihi, Tuhan yang wujudnya itu wajib karena zatnya, alladzi huwa Allahul hayyul qayyum, yaitu dia Allah yang maha hidup, al-hayyul al-qayyum subhanahu wa ta'ala, huwa al-wujud ay al-mutlaq bil itlaqil haqiqi. Nah, ini teksnya itu memang Al-Burhanpuri itu di kalimat pertamanya menjelaskan tentang Tuhan, tentang wujud Tuhan. Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah al-wujud yang mutlak, wujudnya itu mutlak, wa huwa alladzi la yuqabiluhu taqyidun, yaitu wujud yang tidak bisa dipersyaratkan dengan syarat apapun. Ya, al-qabil likulli qaidin wa itlaqin, tapi memungkinkan untuk melekat atau mewujud pada qaid itu ya, ikatan atau pokoknya Tuhan itu tidak ada yang bisa ngatur, tapi ia bisa ngatur apa saja begitu. Dia dalam konteks tajalli, Tuhan itu tidak punya bentuk yang dipersyaratkan harus bentuknya seperti apa, tapi Tuhan bisa mewujud tajalli pada bentuk apa saja yang ia kehendaki gitu. Ini soal kemutlakan Tuhan.
Ay al wujud, jadi wujud Tuhan itu la bisyarti syai'in, tidak pakai syarat apapun. Waqad marra, dan sudah dibahas burhanu dzalika, penjelasan tentang hal itu, biwajhin jaliyin, dengan sangat jelas, wajizin, dengan sangat lengkap. Wajiz itu kalimatnya sedikit tapi sangat menyeluruh, fil fasli sabi minal muqaddimah, di bagian ke-7 muqaddimah. Makanya tadi saya ulang kan, yang 1 sampai ke-7-nya, karena disitulah sebetulnya penjelasan muqaddimah yang akan membantu para pembaca At-Tufa Al-Mursalah untuk memahami kitab itu. Karena At-Tufa Al-Mursalah itu kitab yang pendek, hanya 8 halaman sebetulnya, tapi itu isinya tentang martabat 7 dan menjadi rujukan orang-orang. Mengapa? Karena memang sangat esensial, cuma berat sekali gitu. Di Jawa itu kan disadur ke dalam bentuk mocopat ya, yang diteliti oleh Profesor Anthony Jones, terbit tahun 1965. Jadi kitab Tuhfah itu sangat terkenal pada masa lalu. Para wali songo juga barangkali juga memang banyak mengenal ajaran-ajaran dari situ ya, tentang martabat 7, tentang wahdatul wujud. Di Jawa menjadi manunggaling kaula Gusti. Di Sumatera itu, di Minangkabau terkenal dengan kitab Tofah gitu. Itu menjadi tradisi lisan tersendiri. Wa inna ma qayyadnahu bil itlaq, kami tegaskan tentang kemutlakan Tuhan itu liqaulihi wa inna dzalikal wujud laisa lahu ay min haitsu huwa syaklun yakhussuhu gitu. Jadi wujud itu saya tegaskan, kata Al-Qurani di sini, karena memang Al-Burhanpuri mengatakan soal itu, wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu laisa lahu, tidak ada bagi wujud itu, bagi wujud Tuhan, min haitsu huwa, dari perspektif dirinya itu, laisa lahu syaklun yakhussuhu, tidak ada bentuk syakl yang mengkhususkan harus seperti apa, wala haddun muayyan yahudduhu, dan tidak ada juga batasan harus seperti apa, kriterianya harus seperti apa gitu ya, wala hasrun yahsuruhu. Jadi ini 3 kata kunci, syakl, haddun, hasr. La syaklun yahussuhu, wala haddun muayyan yahudduhu, wala hasrun yahsuruhu gitu. Itu wujud yang digambarkan oleh Al-Burhanpuri dan Al-Qurani. Wa illa, karena kalau seandainya wujud Tuhan itu dipersyaratkan, bentuknya harus begini, misalnya batasannya harus agung, harus hebat, harus apa misalnya, sehebat apapun, selama ada syarat, lakana muqayyad, lah kalau begitu dia muqayyad bi ahadil madhkurat. Kalau gitu ada syarat dong. Kalau seandainya dipersyaratkan, falam yakun mutlakon hakikian, Tuhan tidak menjadi mutlak lagi secara hakiki gitu. Lakinnahu mutlakun hakiki, padahal Tuhan itu mutlak secara hakiki. Ini judul kita ini kan soal kemutlakan Tuhan. Jadi kemutlakan Tuhan itu tak terbatas. La syakl, tidak ada bentuk, tidak ada batasan, tidak ada syarat, tidak ada kriteria apapun. Pokoknya gitu ya. Itu kemutlakan Tuhan. Semutlak-mutlaknya, seotoriter-otoriternya penguasa, barangkali kalau manusia tetap saja ada batasannya toh gitu ya, tapi Tuhan tidak. Wa itlaquhu al-haqiqi huwa al-musahhih lit-tajalli. Nah, wa itlaqul haqiqi, dan kemutlakan Tuhan yang hakiki itu, itulah yang al-musahhih, yang membenarkan lit-tajalli, yang memungkinkan, yang membenarkan bahwa Tuhan bisa nampak, bisa ada penampakan di dalam surah, di dalam alam eksternal begitu ya, fil mazohir, di dalam wadah-wadah gitu. Karena memang Tuhan mutlak begitu. Justru karena mutlaknya itu, ini bukan soal merendahkan Tuhan loh, jangan keliru ya. Memang berbicara tentang wujud Tuhan itu harus betul-betul memahami esensi hakikat dari wujud. Misalnya gini, wujud Tuhan itu ada di mana? Kalau sekarang kita nulis atau menjumpai lafaz Allah, tulisan Allah misalnya, apakah Tuhan ada di situ? Di kata Allah itu tidak sama sekali.
Sebagus apapun kaligrafinya, sebagus apapun tulisan Allah, itu bukan Allah, tidak ada di situ, bukan wujud Allah, itu bukan Allah gitu. Nah, oleh karenanya kalau kita memahami betul kemutlakan Tuhan, itu tidak bisa dipersyaratkan. Ini ada ayat kursi, ini ada ayat Allah, nah ini ada Allah di situ, harus dimuliakan. Nah, kalau sudah begitu juga itu berarti mempersyaratkan sesuatu gitu ya. Nah, jadi harus bisa membedakan mana yang lahir, mana yang hakiki. Walihada, kita lanjutkan, qala, oleh karenanya qala wa ma'a hadza alladzi dzakarnahu fin minantifa'il madhkurat min haitsu wa faqad zahara wa tajalla min haitsu maratibit tanazzulat bisyaqli nahwa ma fil hadis as-sahih ra'aitu rabbi surah syabla wifra. Nah, oleh karena itu karena kita sudah menjelaskan tentang hal argumen-argumennya tadi itu tentang kemutlakan Tuhan, faqad zoharo, maka Tuhan bisa nampak, watajalla, dan bisa tajalli, min haitsu maratibit tanazzulat, tentu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya ya. Tetapi di sini coba perhatikan, Al-Quran itu tetap selalu mengingatkan bahwa meskipun Tuhan itu bisa tajalli, bisa zoharo, ma'a baqa'it tanzih, di sini selalu ditegaskan ma'a baqa'it tanzih bilaisa kamisli syai'un, tapi tetap dengan harus menegaskan tentang transendensi Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan alam, laisa kamislihi syai'un. Lagi-lagi ditegaskan seperti itu, meskipun di dalam hadisnya itu ada disebutkan, hadis Bukhari kan yang disebut inna robbahu bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya Tuhannya itu ada di antara dirinya dan di antara kiblat. Berarti seolah-olah ada dong. Nah, ada, tetapi adanya tidak seperti ada yang dalam gambaran manusia. Wujudnya itu gitu ya. Wujudnya itu mutlak, wujud mutlak hakiki, yang itu hanya Allah saja yang seperti apa kehendaknya. Oke. Kemudian ini di yang berikutnya, walihada, ini masih ada waktu 15 menit lagi. Walihada, oleh karenanya, qala walam yataghayyar bihadzal zuhur wat tajalli bisyaqli wal haddi amma kana alaihi min adami syar'i. Walam yataghayyar, dan tidak ada perubahan bihadzal zuhur, meskipun Tuhan itu nampak, wa tajalli, dan tajalli bisyaqli, dengan bentuk, wal had, atau batasan yang mutlak tadi itu walam yataghayyar, tidak berubah, amma kana alaihi, dari keadaan Tuhan sebelumnya. Jadi meskipun Tuhan itu tajalli, bisa nampak karena mutlak gitu ya, maka meskipun demikian lam yataghayyar, tidak berarti Tuhan berubah dari A ke B. Tidak. Lam yataghayyar amma kana alaihi min adami syaqli. Meskipun tajalli di dalam bentuk, bukan berarti Tuhan berubah jadi bentuk A ke dalam bentuk B, sama sekali tidak. Kata Al-Burhanpuri. Min adami syaqli al-khosi wa adamil haddil muayyan. Memang tidak ada bentuk dan tidak ada batasan yang ditentukan. Kenapa? Li'anna muqtadha itlaqihi al-haqiqi, karena maksud dari wujud mutlak yang hakiki Tuhan itu alla tuqayyidahu al-ashkal wal hudud. Memang tidak boleh ada syarat bentuk, syarat batasan, syarat kriteria, kan tidak boleh ada itu ya. Wa in tajalla biha wa fiha, meskipun Tuhan tajalli di dalam ashkal itu, dan dengan ashkal itu, dan di dalam ashkal itu. Li'annal itlaq dzatiyun lahu, karena kemutlakan wujud mutlak itu dzatiyun, itu melekat pada diri Tuhan. Wa makana bidzat la yazulu wa la yataghayyar. Sesuatu yang melekat pada zatnya itu tidak bisa hilang dan tidak bisa berubah ya.
Ini yang ditandai merah ini adalah teks yang ada di dalam At-Tufa Al-Mursalah sebetulnya. Hanya saya tidak tahu kelihatan atau tidak ya di dalam layar. Mungkin nanti di dalam tayangan versi editnya itu lebih kelihatan lagi. Jadi yang merah itu rubrikasi namanya. Itu dari teks At-Tufa Al-Mursalah. Kemudian yang hitamnya itu adalah penjelasan dari Ibrahim Al-Qurani. Balil'an. Jadi masih penjelasan tentang wujud mutlak. Balil'an, tetapi kan tadi dikatakan begini, meskipun Tuhan itu bisa tajalli, bukan berarti berubah dari satu wujud ke wujud yang lain. Balil'an, tetapi keadaan sekarang itu, ma'azuhuri hadhil ashkal wal hudud, kalaupun Tuhan itu tajalli di dalam ashkal dan al-hudud, kamakana. Balil'an kamakana. Khobarnya itu kamakana. Tetapi keadaan sekarang itu sama saja seperti itu. Allah itu nggak berubah. Tuhan itu tidak berubah. Ya, haitsu la syakla wala hadda, tidak ada bentuk, tidak ada batasan. Di anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana la syakla lahu dzatiyan wala hadda lakinnahu li itlaqi lahu tajalli. Jadi terus saja. Jadi kalau kita perhatikan bahasa Al-Qur'an itu terus saja mengatakan menegaskan hal yang sama. Jadi mutlak bisa tajalli dalam syakal, dalam surah yang dia kehendaki, tapi tidak ada syarat syakalnya itu harus begini, tidak ada, mutlak sama sekali gitu. Nah itu mengapa sebetulnya dalam perspektif spiritual ya, spiritualisme itu alam itu kan pancaran dari Tuhan, sehingga jadi kalau pertanyaannya begini, apa sih dampak perspektif sufi ini ke dalam cara pandang kita terhadap alam? Nah, seharusnya kita memandang alam itu husnuzon, bahwa jangan-jangan ini penampakan Tuhan. Jangan-jangan ini itu adalah mazhar Tuhan. Maka saya harus menjaganya. Maka saya harus merawatnya. Saya harus damai dengan alam. Saya tidak boleh mengeksploitasi alam, karena alam adalah pancaran dari Tuhan. Implikasinya itu sebetulnya seperti itu. Jadi secara spiritual, kita selalu meyakini bahwa di mana-mana ada Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kira-kira seperti itu sebetulnya ya. Kemudian wa inna dzalikal wujud, yang terakhir saya bacakan teks dari At-Tuhfah Al-Mursalahnya. Wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu al-mutlaq, yang mutlak bil itlaqil haqiqi, yang mutlak dengan sangat hakiki itu wahid, itu tetap esa. Wujud Allah itu tetap esa. Nah, nanti kalau kita loncat ke sini nih, sambungannya, ini kan penjelasan Al-Qurani. Kalau kita sambungkan dulu ke sini, wal ilbas, tetapi bentuk-bentuknya mukhtalifah wa muta'addidah, beragam, bermacam-macam. Jadi Tuhannya wujudnya itu satu. Wujud yang mutlaknya itu satu. Tapi wujud yang merupakan tajalli Tuhan itu bisa mukhtalifah, bisa muta'addidah. Jadi wujud al-wahdah fil kasrah, al-kasrah fil wahdah, itu terkenal di dalam tasawuf seperti itu. Wujud banyak di dalam wujud tunggal di dalam banyak, wujud banyak di dalam tunggal, kan gitu ya. Kalau di dalam simbol tasawuf di tarekat Satariyah itu ada gambar ikan, 3 ikan, 1 kepala, 3 badan gitu ya. Itu sebetulnya gambaran dari filosofi seperti ini. Li'annal mutlaq, karena li'annal mutlaq bil itlaq al haqiqi huwa al munazzah an kulli qaidin zaidin ala dzatihi. Karena memang kemutlakan yang hakikat itu, yang hakiki itu menjadikan Allah Tuhan suci, transenden dari segala ikatan. Nah, Sobat Ngariksa, inilah inti dari yang disampaikan. Di sini saya ingin menyinggung sedikit ini secara filologis ini terakhir ya. Di sini ada bagian yang dicoret kalau Sobat Ngariksa lihat. Ini nih bagian huwa al-munazzah an kulli qaidin zaid ala. Tentu bukan saya yang nyoret. Ini manuskrip versi dari Maleologi di Köln, di Cologne ya, tempat saya riset dulu. Nah,
Pertanyaannya, apa sih maksudnya kok dicoret bagian al-munazzah an kulli qaid ini? Kita lihat, saya sudah membuat satu rangkumannya yang menjelaskan bahwa dalam tradisi penyalinan manuskrip secara tulis tangan itu ada istilah yang disebut dengan litografi. Litografi itu pengulangan kalimat yang disalin oleh si penyalin, yang itu biasanya tidak sengaja merupakan kekeliruan, tapi diulang gitu, kekeliruan, litografi namanya. Coba kita lihat di sini, ini versi yang Köln yang tadi saya baca ya. Di sini ada kalimat falam yakun mutlaqan bil itlaq al haqiqi huwa al munazzah an kulli qaidin zaidin ala, dicoret. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat bagian atasnya, jadi begini. Proses menyalin manuskrip itu kata per kata zaman dahulu. Ya, ketika menulis kata li'anna misalnya ini di baris yang kedua, li'anna, oke, salin li'anna ya. Kemudian lihat lagi kan naskah sumbernya pakai tinta cocol itu, tinta celup ya. Al-mutlaq. Jadi mata melihat ke al-mutlaq, tulis al-mutlaq. Al-haqiqi, al-haqiqi. Nah, udah capek kan? Capek nih nyalin manuskrip udah sekian halaman. Ntar deh istirahat dulu. Istirahatnya bisa sehari, bisa 2 hari. Setelah itu baru melanjutkan. Nyampe mana ya kemarin nyalin ya? Dicari tuh di naskah halaman sumbernya itu. Kata yang terakhir itu, ini apa nih? Al-haqiqi. Nyari kata al-haqiqi. Oh, nyari. Maka ketemulah al-haqiqi. Yang al-haqiqi yang sudah disalin gitu. Ini kan sudah nyalin nih ceritanya nih al-haqiqi huwa al-munazzah an kulli qaidin terus gitu kan. Kemudian nyampelah al-haqiqi, kemudian istirahat kan. Ketika nyari lagi al-haqiqi, itu nyampe ke al-haqiqi yang di atas lagi. Maka lanjutannya itu huwa lagi. Huwa al-munazzah. Begitu nyampe ke kata ala, keliru. Ternyata bukan yang ini al-haqiqinya. Maka dicoret. Jadi bukan lagi ke sana tapi ke al-haqiqi yang bawah. Nah, coba bandingkan dengan yang ada di sini. Falam yakun mutlaqan bil itlaq al-haqiqi bal muqayyad bi amrin mumayyiz lahu. Jadi langsung ke bal muqayyad. Ya, bukan lagi ke huwa al-munazzah an kulli qaidin zaid ala. Nah, yang itunya itu karena sudah di atas. Nah, ini namanya litografi. Ya. Sekedar pengetahuan, saya bandingkan dengan versi manuskrip yang dari Sulaimani Library di versi Fazil Pasha yang disalin sebetulnya lebih awal tahun 1665, sementara yang Köln itu tahun 1835. Nah, Sobat Ngariksa, itulah bagian yang menjelaskan tentang kemutlakan wujud Tuhan di dalam Ithab Ad-Daki ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Tentu Sobat Ngariksa bisa melanjutkan membacanya. Dan ini tentu saja penjelasan, penegasan dari apa yang tadi sudah disampaikan akan menarik, terutama mungkin buat para dosen barangkali yang mengajar ilmu tasawuf. Itu ini akan sangat berguna sekali, tentu dibahasakan dengan bahasa yang mudah disampaikan kepada para mahasiswa. Nah, yang terakhir sebagai refleksi balik ke yang tadi tentang Dharma Patanjala ini. Saya terima kasih kepada kolega-kolega saya, Sobat Ngariksa, Kang Aditya di Paris, juga Kang Ilham Nurwansyah yang sudah mensuplai saya dengan beberapa bacaan ketika saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Kang Panji Topan ini ya. Jadi Dharma Patanjala ini kalau sudah menyimak tadi Ithab Ad-Daki mungkin ada beberapa titik temu. Nah, pertanyaannya apakah ini gambaran titik temu spiritualitas agama-agama? Itu adalah pertanyaan yang tidak akan saya jawab. Jadi dari tadi nungguin jawaban. Ternyata saya tidak akan menjawabnya, tetapi saya menyediakan kailnya. Saya tidak ngasih ikan, tapi saya ngasih kailnya. Silahkan sumber-sumber yang menjelaskan tentang Dharma Patanjala sendiri. Salah satunya adalah disertasinya Andrea Akri yang tahun 2011 dan sudah terbit sebetulnya dalam versi bahasa Indonesia di EVO, diterbitkan tahun 2018. Ini Dharma Patanjala
a Saifa scripture from ancient Java, Jawa kuno, yang sebetulnya juga Sunda kuno ya, disebut Jawa kuno di sini. Ini meneliti tentang hal yang terkait dengan kaitan Jawa kuno dan teks-teks Sanskerta. Di sini sudah diterjemahkan Dharma Patancala, kitab Siwa ya, Saifa ditulisnya dari Jawa zaman kuno. Kemudian kalau kita lihat versi Patanjala Yoga itu juga sebetulnya ada versi Arabnya yang ditulis oleh Al-Biruni. Ini ada artikelnya juga. Kemudian kalau ini adalah Ithab Adzaki yang tadi saya bahas, yang sudah saya terbitkan. Ini versi Harvard University yang sudah online dan bisa diunduh secara cuma-cuma. Saya masih ingin meneliti. Ketika saya penelitian tahun 2007 dulu, ini belum bisa saya akses karena memang masih rusak, belum didigitalkan. Padahal ini banyak marginalia yang sangat menarik. Oleh karenanya saya sendiri sangat tertarik dengan itu. Nah, jadi silahkan gitu ya, kepada Sobat Ngariksa yang tertarik untuk melihat titik temu spiritualitas dalam tradisi tasawuf falsafi Islam dengan tradisi Hinduism, dengan Sunda kuno, Jawa kuno, ini sangat menarik menurut saya. Saya persilahkan kalau ada dari Sobat Ngariksa mungkin satu pertanyaan juga boleh, karena di bulan Ramadan ini saya memang mengurangi durasi, biasanya 1,5 jam, kita 1 jam saja supaya ada waktu untuk istirahat. Tapi saya persilahkan kalau ada pertanyaan dari warganet atau dari Sobat Ngariksa yang hadir, 2-3 orang lumayan, karena di rumah saja masing-masing ya. Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Oman, ini tadi saya menyimak dari awal tentang ternyata ada di naskah Jawa kuno juga ada, di di Sunda kuno juga ada, kemudian di Arab juga naskahnya ada. Nah, apakah ini juga merupakan salah satu faktor bahwa Islam dengan mudah masuk ke Nusantara? Karena memang ada kesamaan-kesamaan konsep. Lalu yang kedua, ini ada mungkin dari tadi netizen juga menyimak, memberikan pernyataan-pernyataan. Nah, kitab Tuhfa juga dipelajari oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kemudian ada yang bilang juga Syekh Abdul Muhyi juga dipelajari juga di sana. Nah, apakah kitab Tuhfa ini itu merupakan kitab wajib tarekat Syattariyah sendiri? Ya. Iya, yang terakhir dulu ya saya jawab. Biasa kalau menjawab itu yang ingat dulu yang terakhir. Jadi memang betul At-Tuhfa Al-Mursalah itu salah satu kitab yang menjadi rujukan utama dari para Syatari dalam tarekat Syattariyah. Karena apa? Karena tarekat Syattariyah itu sangat dekat, sangat mengadopsi doktrin-doktrin Wahdatul Wujud Martabat 7. Jadi dimanapun berkembang, makanya Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Jawa Barat, sampai ke Jawa, sampai ke Keraton Cirebon, Keraton Yogyakarta, Surakarta, itu memang ajaran yang ada di dalam kitab At-Tuhfa Al-Mursalah itu sangat terkenal. Itu mengapa digubahkan ke dalam Mocopat ya di Jawa. Memang di Minangkabau ada dinamika yang saya jelaskan dalam disertasi bahwa dalam kurun waktu tertentu doktrin ini sempat mengalami penolakan, tetapi kitab At-Tuhfa Al-Mursalahnya tetap saja populer gitu ya. Nah, kemudian yang pertama ini menarik pertanyaannya, apakah doktrin ini doktrin dari tasawuf falsafi yang dibawa oleh para sufi tentang Manunggaling Kawala Gusti Martabat 7 itu yang menyebabkan Islam mudah diterima di Nusantara karena ada kedekatan, ada titik temu dengan spiritualitas yang hadir sebelumnya. Saya meyakini benar itu seperti itu. Karena saya pernah membahas ketika membahas tentang kerajaan di Tatar Sunda saja, itu sebelum Islam datang abad ke-15, 16 gitu di Tatar Sunda, sebelumnya kerajaan Hindu itu kan sangat kuat ya, di kerajaan Sunda, di Tarumanegara, di Galuh, Pakuan gitu ya. Nah, juga di daerah-daerah lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
terlepas dari itu sebetulnya bahkan jauh sebelum ke Nusantara, di Indianya sendiri, juga di tradisi Arabnya sendiri, kalau sudah menyangkut spiritualitas memang sebetulnya kan tidak bicara ritual syariat, sehingga banyak titik temu sesungguhnya. Banyak titik temu di mana spiritualitas itu menjadi kebutuhan universal setiap manusia. Saya mendengar paparan tadi sore dari Mas Haidar Bagir bahwa manusia itu sesungguhnya makhluk spiritual yang diberi kesempatan untuk mengecap pengalaman di dunia eksternal, di dunia luar, pengalaman empirik. Itu menarik sekali. Jadi pada dasarnya manusia itu makhluk spiritual. Spiritual itu kan sesuatu yang menghubungkan seseorang dengan sesuatu yang di luar dirinya, di luar kuasanya, gitu. Nah, setiap orang punya spiritualitas, dan begitu bicara spiritualitas, tidak bicara perbedaan syariat, maka akan ada titik temu. Itu mengapa di masa awal tasawuf itulah yang dibawa oleh para sufi, para wali songo ketika menyebarkan Islam di Indonesia, sehingga lebih mudah diterima. Saya kira begitu memang. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang nanya nih dari Haris Fahrizan. Salam, numpang nanya Gus. Wah, saya dipanggil Gus ya. Kenapa ilmu tauhid tentang martabat 7 ini diasumsikan banyak dianggap oleh ulama-ulama syariat sesat? Di tempat kami, bahkan pihak MUI mencekal kitab-kitab semisal. Padahal ulama-ulama kita dulu juga mengajarkan dan mengamalkannya. Iya. Ya, itu memang fenomena yang sangat umum sekali ya, motif bahwa ajaran tasawuf falsafi itu ditentang, dikecam oleh sebagian ulama, itu memang sudah seperti itu berulang kali terjadi, termasuk menimpa Al-Hallaj juga kan, menimpa ulama-ulama sufi falsafi di Aceh, Hamzah Fansuri dan sebagainya. Pertanyaannya kalau mengapa, itu para sufi sudah menjelaskan. Ibrahim Al-Qurani itu termasuk seorang yang menekankan betul pentingnya syariat, tapi dia tidak meninggalkan tasawuf. Nah, Ibrahim Al-Qurani seorang yang mumpuni di bidang ilmu hadis, dia seorang muhaddis, dia seorang teolog, seorang mutakalim, seorang ahli fikih, ahli tasawuf. Dengan keragaman ilmunya ini dia bisa merekonsiliasi. Jadi kalau pertanyaannya itu mengapa? Karena memang ada gap di mana satu pandangan itu melihat ilmu itu pada pengetahuan itu pada pengetahuan yang lahir yang sifatnya syariat, gitu ya. Ketika berbicara syariat, sementara yang ini para sufi sedang berbicara pada hakikat. Nah, maka memang kalau ini dihadap-hadapkan itu tidak akan ketemu. Nah, oleh karenanya ini tidak perlu dihadap-hadapkan. Ini harus dilihat sebagai satu kesatuan. Itu mengapa martabat 7 itu kan ada martabat-martabatnya, bahwa sebetulnya manusia sebelum menjadi insan kamil, sebelum ada di dunia eksternal, di dunia wujud seperti ini, itu sesungguhnya dia sudah ada di a'yan sabitah, di alam yang itu disebut sebagai wujud zihni, wujud rasio. Wujud zihni itu belum mewujud di dunia luar, tapi sesungguhnya di dalam pengetahuan Tuhan itu sudah mewujud gitu. Wujud zihni namanya gitu ya. Tapi memang itu tadi sudah dijelaskan, harus memahami haqqal ilmi dengan benar-benar gitu ya. Tentu ini adalah proses lah saya kira ya. Ini dinamika peradaban keilmuan, selalu ada pro dan kontra saya kira. Saya kira demikian ya. Terima kasih Sobat Ngariksa dengan pembahasan tentang wujud mutlak di dalam Ithaf Adzaki ini. Maka saya kira memang dalam beragama manusia menjalani ritual syariat yang berbeda-beda. Tetapi di dalam laku spiritual tiap hamba menuju kebenaran mutlak yang sama. Oleh karenanya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tetap menjaga pengetahuan yang sifatnya hakiki, spiritual, tapi tetap juga menjalankan syariat. Nah, ini harus dipadukan secara bersama-sama. Ada kalanya kita menekankan bagaimana syariat di dalam beragama untuk kita praktekkan, tapi ada kalanya
kita harus memahami betul titik temu antara kita dengan mereka yang berbeda dengan kita, sehingga ada titik temu untuk bersama-sama hidup di alam yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk semesta ini. Terima kasih. Tentu seperti biasa, Sobat Ngariksa, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Ini setiap Ngariksa terus ada peningkatan. Sekarang sudah 885. Oh, sudah nambah lagi ya. Berarti sudah nambah 889 subscribersnya. Belum jutaan, belum ribuan. Tetapi Ngariksa adalah jembatan peradaban. Silahkan akses ke channel Ngariksa di YouTube untuk memahami peradaban kita, untuk menghubungkan dengan pengetahuan pada masa lalu. Silahkan dibagikan. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Jangan lupa Sobat Ngariksa, 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi dalam edisi yang mungkin spesial, karena kita akan berulang tahun pada tanggal 22 Mei 2020 nanti, persis 1 tahun Ngariksa. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.